Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saudara tahu apa yang ada di tangan saya? Ya, korek api. Biasanya orang membawa korek api karena ia seorang perokok. Tapi percayalah, saya bukan perokok. Saat ini saya membawa benda ini hanya untuk mengingatkan saudara pada kisah ini. Suatu saat seorang anak kedapatan merokok. Ayahnya marah besar dan berkata, "Kamu masih anak-anak, tidak boleh merokok." Di saat lain, saat si anak berlari berkejar-kejaran dengan temannya, ternyata ia jatuh dan ia menangis dengan keras. Si ayah tahu. Dengan segera si ayah mengatakan pada si anak, "Jangan menangis, kamu sudah besar." Saudara, si anak meringis. Ia segera bangun dan kembali ke kamarnya. Anda tahu apa yang ia lakukan? Ia merokok. Anda tahu apa jawabannya ketika sang ayah marah? Katanya, "Kata papa, aku sudah besar. Jadi seperti papa, aku boleh merokok. Kan aku sudah besar." Saudara, apa pendapat Anda? Kita mungkin speechless alias tidak bisa bicara apa-apa saat menyadari betapa pintarnya anak-anak berbicara. Mau kesal? Marah? Toh mereka masih anak-anak. Meski demikian, marilah kita mengingat dari mana sih anak memiliki ide untuk melakukan suatu perbuatan, dalam kisah ini merokok. Bukankah dari orang dewasa di sekitarnya, terkhusus orang tua yang dijumpainya sejak si anak bisa membuka mata? Ya, karena itu betapa pentingnya teladan. Suka atau tidak suka, teladan berbicara lebih keras daripada perkataan. Karena itu, baiklah kita mengingat apa yang tertulis dalam bacaan leksionari kita pada hari ini. Dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 12-24. Nasihat Rasul Petrus adalah agar kita menggembalakan kawanan domba Allah melalui teladan hidup. Mungkin kita berkata, bukankah nasihat ini bagi para penatua jemaat? Betul. Tapi penting untuk kita ingat bahwa panggilan untuk menjadi gembala itu juga diberikan kepada setiap orang yang telah mengalami kasih Tuhan sebagai gembala agung. Apakah saudara mengalami kehadiran Tuhan yang memelihara, memimpin, menguatkan, dan terlebih lagi sebagai gembala dalam hidup Anda? Ingat, Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita, domba-dombanya. Sungguh menarik, nasihat ini diberikan oleh seorang Petrus yang dikenal dan dihormati di dalam jemaat mula-mula sebagai Rasul Petrus. Padahal kita tahu seperti apa Petrus sebelumnya. Omong doang, omdo, omong besar, ombes, reaktif, spontan tanpa dipikir. Dan juga seperti murid-murid Yesus yang lain, seringkali mementingkan diri sendiri. Saudara, jika Petrus bisa sampai pada titik seperti ini, di mana ia bukan hanya dihormati oleh jemaat mula-mula, namun perkataannya juga penuh kuasa, mirip seperti Yesus gurunya, maka kita tahu, tidak lain dan tidak bukan adalah karena ia telah menunjukkan teladan dalam hidupnya. Ingat, teladan berbicara lebih keras daripada perkataan. Kita tak bisa memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita, untuk rajin dan tekun jika kita cenderung menghindar dari tugas dan gampang menyerah, mau segala sesuatu dengan cara instan. Kita tak bisa bicara kejujuran
jika kita biasa merasionalisasikan kebohongan, sehingga kebohongan itu tampak seolah-olah benar, sah, legal, tampak sebagai kebenaran. Masih banyak contoh lain. Omong-omong soal teladan, ia tak bisa hanya dilakukan sebagai pencitraan belaka. Karena suatu saat pasti akan terkuak alias ketahuan. Teladan adalah buah kehidupan orang yang melekat pada Kristus. Di luar Kristus, kita tak dapat berbuat apa-apa. Mari kita ingat baik ini. Tuhan memberkati kita.